sehat dan tetap semangat. Baiklah, langsung saja kita akan mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan modul baru, yaitu modul literasi numerasi kelas 5. Untuk tema 3 sendiri yaitu sistem gerak, dan pada hari ini kita akan belajar tentang subtema 1. Topiknya adalah kita akan mempelajari tentang kerangka tubuh manusia, persendian, otot, ragam gerak, dan keselamatan bagi tubuh kita. Baiklah, langsung saja. Nah, coba perhatikan dulu untuk kegiatan literasinya. Nah, di sini ada gambar poster tentang organ gerak manusia. Nah, coba kalian amati apa yang dilakukan oleh anak-anak laki-laki pada gambar. Kalau kalian lihat, anak ini bergerak menggelindingkan roda atau ban. Nah, kemudian kita lanjut lagi, bagaimana ekspresi wajah anak tersebut. Anak tersebut memiliki ekspresi yang gembira. Ini ditunjukkan dengan ekspresi pada gambar poster yang tertawa lebar. Nah, baiklah, lanjut. Nah, langsung saja, organ gerak manusia. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Manusia dapat melakukan beragam aktivitas fisik karena dapat bergerak. Bergerak dapat berarti berubah posisi tubuh atau berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan ketika kita tidur, manusia itu juga dapat melakukan gerakan seperti perubahan posisi pada saat tidur. Nah, tubuh manusia sendiri tersusun atas kulit, rangka, otot, dan sistem organ. Nah, di antara bagian tubuh tersebut ada dua bagian yang membuat manusia dapat bergerak, yaitu tulang dan otot. Nah, tulang ini yang terletak di dalam kulit ini ya. Nah, tulang adalah alat gerak pasif, yaitu hanya bisa bergerak dengan bantuan otot. Jadi kita bisa menggerakkan organ gerak kita ini dengan bantuan otot. Nah, dua tulang agar bisa bergerak juga harus disambungkan dengan sendi seperti ini. Nah, kita bergerak. Ini sendi engsel. Ini karena adanya sendi. Jadi selain otot dan tulang juga ada sendi yang bisa mengakibatkan tulang kita bisa bergerak. Nah, sementara itu, otot adalah alat gerak aktif, yaitu alat gerak yang bisa bergerak dengan sendirinya dengan kerjasama antara otot dan juga tulang dan sendi. Nah, maka organ gerak itu artinya apa? Kerjasama antara otot, tulang, dan sendi. Nah, sementara itu, otot adalah alat gerak aktif, yaitu alat yang bisa bergerak dengan sendirinya. Kerjasama antara otot, tulang, dan sendi disebut dengan organ gerak. Tidak semua antar tulang disambungkan oleh sendi. Apa contohnya? Sendi pada bahu, siku, pergelangan tangan, sendi jari tangan, panggul, di atas paha, lutut, pergelangan di bawah mata kaki, sendi jari kaki. Nah, tulang-tulang yang tidak dihubungkan oleh sendi tidak dapat digerakkan seperti tulang pada tengkorak, kepala, dan dada. Tulang-tulangan ini membentuk kerangka tubuh, yaitu kepala, badan, anggota gerak tangan, dan juga anggota gerak bawah kaki. Lanjut, organ gerak ada di hampir seluruh bagian tubuh. Pada kepala ada rahang atas, rahang bawah. Nah, rahang ini saling berkaitan sehingga bisa bergerak saat kita berbicara dan juga mengenyah. Kemudian untuk fungsi organ gerak lainnya adalah untuk memegang seperti ini, melempar, berjalan, melompat, dan lainnya. Nah, anak-anakku, bergerak juga berfungsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain berolahraga dengan gerakan teratur, menggerakkan tubuh akan menguatkan otot dan tulang. Makin kuat otot dan tulang, maka makin terampil organ gerak dalam menjalankan fungsinya. Lanjut, nah di sini ini ada bagian-bagian organ kita ya. Untuk yang pertama ini, yang berwarna biru ini adalah rangka. Rangka itu adalah susunan dari tulang-tulang atau tulang-tulang
yang saling terhubung menyusun bentuk tertentu. Tujuannya apa? Untuk menopang tubuh sehingga kita bisa bergerak, kemudian juga bisa berdiri dengan tegak. Nah, untuk yang kedua ini tulang. Tulang ini satu. Nah, tulang itu apa? Bagian dari tubuh kita yang bentuknya keras. Ini tersusun atas fosfor dan juga kalsium, ya. Kemudian yang ketiga ada sendi. Sendi itu adalah tempat bersambungnya dua tulang atau hubungan antar tulang seperti ini. Ini namanya sendi. Kemudian yang keempat adalah bagian otot. Nah, ini jadi di luar tampak kulit, tapi di dalamnya ini adalah otot. Yaitu apa? Bagian tubuh yang keras, kenyal dan tidak dapat patah, berfungsi sebagai alat gerak aktif membantu tulang dalam bergerak. Nah, terus selanjutnya kalimat rumpang melengkapi kalimat rumpang. Apa itu kalimat rumpang? Kalimat rumpang itu adalah kalimat yang belum lengkap. Untuk melengkapinya tentu harus menggunakan kata yang tepat agar kalimat tersebut menjadi runtut dan efektif. Contoh, sendi pada lutut membuat arti titik sepeda. Nah, di sini ada dua kata, menendang atau mengayuh. Nah, yang tepat apa? Mengayuh. Jadi, untuk kalimat rumpangnya dilengkapi menjadi kalimat lengkap yang efektif, yaitu sendi pada lutut membuat arti dapat mengayuh sepeda. Nah, lanjut yang kedua untuk kegiatan numerasi. Nah, kegiatan numerasinya itu mempelajari tentang taksiran. Nah, apa itu taksiran? Taksiran itu merupakan asumsi yang dilakukan untuk menghasilkan jawaban dari sebuah operasi hitung. Dapat dikatakan bahwa taksiran itu menyebutkan kira-kira jumlah hasil akhir. Ingat aturan taksiran anak-anak, ada pembulatan ke bawah dan juga pembulatan ke atas. Untuk puluhan, jika satuannya kurang dari 5, itu pembulatannya ke bawah. Kemudian untuk ratusan, jika puluhannya kurang dari 5, itu pembulatannya ke bawah. Kemudian untuk ribuan, jika angka ratusannya itu kurang dari 5, dan seterusnya, itu pembulatannya juga ke bawah. Kemudian ada lagi pembulatan ke atas. Maksudnya bagaimana? Untuk puluhan, jika angka satuannya lebih atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Kemudian untuk ratusan, jika angka puluhannya kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Kemudian untuk ribuan, jika angka ratusannya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka pembulatannya ke atas. Nah, kemudian macam-macam taksiran. Yang pertama adalah taksiran atas. Itu taksiran atas dapat dilakukan dengan membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contohnya, tentukan hasil dari operasi hitung 22 dikali 58. Jawab, karena ini taksiran atas, maka setiap bilangan dibulatkan ke atas. Jadi 22 dibulatkan ke atas menjadi 30. Kemudian 58 dibulatkan ke atas menjadi 60. Jadi taksiran atasnya 22 dikali 58 adalah 30 kali 60, yaitu 1800. Lanjut yang kedua, yaitu taksiran bawah. Nah, taksiran bawah itu bisa dilakukan dengan membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contohnya, tentukan hasil taksiran bawah dari operasi hitung 22 dikali 58. Jawab, karena ini taksiran bawah, maka bilangannya itu dibulatkan ke bawah. Jadi 22 dibulatkan ke bawah menjadi 20, sedangkan 58 dibulatkan ke bawah menjadi 50. Jadi hasil taksiran bawahnya berapa? 22 dikali 58 adalah 20 kali 50, yaitu 1000. Nah, di antara keduanya itu ada taksiran terbaik. Taksiran terbaik itu dilakukan dengan membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung menurut aturan pembulatan. Jadi taksiran terbaiknya tadi jika nilainya kurang dari 5, satuannya puluhan atau
Misalnya itu pembulatannya ke bawah. Sedangkan jika satuan puluhan akhirnya adalah sama dengan 5 atau lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Contohnya seperti ini. Tentukan hasil taksiran terbaik dari operasi hitung 22 dikali 58. Jawabnya 22 ini menurut aturan pembulatan itu dibulatkan ke bawah. Jadi nilainya menjadi 20. Kemudian 58 ini menurut aturan pembulatan dibulatkan menjadi 60. Jadi taksirannya 22 dikali 58 adalah 20 kali 60, yaitu 1200. Lanjut, kita berpikir coba. Nah, tanpa melakukan perhitungan, coba dilingkari taksiran terbaik untuk perkalian bilangan berikut ini. Nah, bilangan yang ditaksir adalah 11 dikali 18. Pilihannya ada 90, yang B 150, yang C 200. Jadi kita lihat dulu 11. 11 itu angka satuannya kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 10. Kemudian 18, angka satuannya lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 20. Jadi taksiran terbaiknya yaitu 10 kali 20, berarti 200. Lanjut. Bacalah teks percakapan berikut ini dengan seksama, yaitu menggambar rangka manusia. Bayu dan Anton mendapatkan tugas dari guru untuk membuat gambar rangka manusia. Mereka sedang mendiskusikan rencana tersebut. Bayu, Anton, bagaimana dengan rencana kita untuk membuat gambar rangka tubuh manusia? Aku sudah membeli 1 buah karton. Sekarang kita bisa memulai membuatnya. Anton, ya, tapi aku bingung bagaimana cara kita memulainya. Bayu, jika kita menggambar rangka tubuh sebesar ukuran tubuh kita, berarti karton ini tidak cukup karena panjang karton ini hanya 100 cm dan lebarnya 80 cm. Tinggiku saja 150 cm. Jadi, bagaimana menurutmu? Anton, ya, berarti kita harus membuatnya lebih kecil. Bagaimana kalau ukuran tinggi 150 cm kita jadikan 50 cm? Oh ya, seperti yang kita telah pelajari di sekolah tentang perbandingan. Jadi, perbandingan tinggi tubuh sebenarnya dengan tinggi pada gambar sama dengan 150 cm berbanding 50 cm. Atau bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Tubuh tinggi sebenarnya 150 cm, kemudian tinggi tubuh pada gambar 50 cm. Bilangan ini sama-sama dibagi 10, maka diperoleh 150 bagi 10, 15. 50 dibagi 10, 5. Jadi, dari sini 15 dibanding 5, ini masih bisa disederhanakan, yaitu 15 dibagi 5, nilainya ada 1. Kemudian 5 dibagi 5, 15 dibagi 5 nilainya 3, kemudian 5 dibagi 5 nilainya 1. Jadi perbandingan akhirnya yaitu 3:1. Nah, berarti setiap ukuran kita diperkecil menjadi 3 kali lebih kecil dari ukuran yang sebenarnya. Kalau misalnya tinggi seseorang itu 120 cm, berarti jika dibuat rangka tubuhnya di karton sama dengan 120 dibagi 3. Bagaimana ya caranya? Bayu, kita bisa mencarinya dengan cara perbandingan. Berarti langsung saja 120 dibagi 3. Karena 12 bagi 3, 4, berarti 120 dibagi 3 nilainya 40. Nah, langsung kita contohkan saja. Di sini anak-anak, kita diberi tugas oleh Bu Guru menggambar ukuran bagian tubuh. Panjang kaki kita adalah 80 cm dan panjang lengan tangan kita 40 cm. Ukuran yang harus digambar pada buku gambar yang ditanyakan adalah ukuran yang harus digambar. Jawabnya bagaimana? 80 cm dibanding dengan 40 cm. Nah, di sini bisa dibagi 10 ya. 80 dibagi 10 itu nilainya 8. Kemudian 40 dibagi 10 nilainya
4. Nah, ini bisa panjang kaki kita jika digambar bisa 8 cm dan panjang lengan kita 4 cm. Atau bisa juga ini diperkecil lagi anak, dibandingkan di perbandingan yang paling kecil. Misalnya 8 cm ini masih bisa dibagi 4. Berarti 8 dibagi 4 2. Kemudian yang satu 4 cm ini juga dibagi 4, nilainya 1. Berarti perbandingannya 2:1. Itu bisa ya. Lanjut disampaikan oleh Bu Gale, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang sudah diupload di Google Classroom. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan agar pandemi kita segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.